Bab 19 Bali I'm Coming. Setelah selesai menyusun barang, Dinda berjalan menuju dapur dan menyiapkan sarapan pagi. Dia masak sop ayam untuk menu sarapan pagi ini. Dinda mulai memasak nasi di rice cooker. Kemudian mengeluarkan ayam dari kulkas, memotong kentang dan wortel, membuat bumbu sop. Setelah itu baru mulai memasak semua bahan yang sudah dia siapkan. Tak lupa juga dia menyiapkan kopi untuk suaminya. Setelah selesai salat, Randy keluar kamar dan masuk ke ruang kerja. Sebelum berangkat ke Bali, dia ingin membereskan pekerjaannya yang tertunda, menyiapkan berkas yang mungkin dibutuhkan Angga nanti saat dia dan Dinda pergi ke Bali. Karena keasikan bekerja, dia sampai lupa waktu. Jam 8 Dinda memanggilnya untuk sarapan pagi. Mereka sarapan dengan santai karena hari ini harus libur dan mereka masih punya waktu untuk sedikit bersantai sebelum waktu keberangkatan. Masakan yang pernah Dinda buat dan hidangkan untuk Randy semua gak enak. Dinda memang pintar memasak. Dia tahu cara melayani suaminya dan mengurus rumah tangga. Randy merasa sangat beruntung menikah dengan Dinda. Benar-benar keputusan tepat yang dia ambil untuk melamar Dinda menjadi istrinya. Dia tidak salah pilih. Mas mandi duluan, pakaian sudah aku siapkan di atas tempat tidur. Aku beresin ini semua dulu ya. Kita kan mau pergi seminggu nanti, kalau ada masakan sisa akan basi kita tinggalkan, ucapnya. Randy berjalan ke kamar kemudian mandi dan bersiap-siap. Sedangkan Dinda membersihkan meja makan, membuang makanan sisa dan mencuci piring. Dinda keluar untuk membuang sampah, takut membusuk karena mereka tinggal seminggu. Setelah semua selesai baru Dinda masuk ke kamar dan mandi kemudian bersiap menyusul Randy yang sudah duluan selesai. Randy memeriksa semua kelengkapan mereka untuk pergi. Tiket ke Bali dan koper mereka. Jam 9 pagi mereka bergerak menuju bandara mengejar penerbangan, mereka tidak ingin terlambat. Setelah check-in dan menunggu di ruang tunggu penerbangan, akhirnya sampai juga waktu keberangkatan mereka. Bali I'm coming, teriak Dinda dalam hati. Dia sangat senang karena ini adalah perjalanannya pertama ke kota itu. Kota yang dikenal para wisatawan sebagai surga dunia karena terkenal dengan banyaknya pemandangan indah di Pulau Dewata itu. Randy melihat istrinya sangat senang dengan perjalanan ini dan dia bahagia akan itu. Sabar sayang, aku akan membuat banyak kejutan untukmu di sana. Selamat datang cinta, tetaplah bersama kami sampai maut memisahkan. Kamu memang bukan yang pertama mengisi hatiku, tapi jadilah yang terakhir untukku, menemaniku sampai tua. Jam 2 waktu setempat, Randy dan Dinda sudah sampai di Hotel Bintang 5 yang berada di pinggir pantai Kuta. Randy sudah memesan kamar yang luks dengan pemandangan yang cantik, langsung bisa menatap indahnya pantai Kuta. Kamar dengan fasilitas terbaik di hotel ini, di mana ada kolam renang privat di dalamnya. Randy sengaja memilih kamar ini agar mereka bisa lebih intim dan leluasa berenang bebas berdua saja. Dinda yang baru pertama kali menyaksikan dan mengalami hal ini merasa sangat takjub. Dia sangat tahu suaminya itu mampu untuk melakukan ini semua, tapi dia tidak pernah menyangkanya sama sekali. Kita istirahat dulu ya, nanti malam kita akan makan malam bersama klien di hotel ini, ucap Randy. Dinda mengeluarkan baju santai untuk suaminya agar suaminya bisa istirahat sambil menghabiskan waktu menunggu malam tiba. Setelah berganti pakaian, Randy dan Dinda duduk di balkon kamar hotel menikmati indahnya pantai Kuta. Siang itu harinya sangat cerah, banyak para wisatawan yang berjemur dan bermain di pantai. Mas, nanti pertemuannya formal ya? Biar aku bisa menyesuaikan pakaianku, tanya Dinda. Iya, kamu dandan yang cantik biar mereka tahu kalau istriku cantik, Randy tersenyum. Sejak kedatangan Ivan kemarin, Dinda merasa ada yang berbeda dengan suaminya. Jadi lebih ceria dan lembut. Mas, aku boleh tanya sesuatu? Dinda melirik suaminya.
Tanya apa? Randy menaikkan sebelah alisnya. Kemarin kamu cerita apa sama Ivan? Tanya Dinda penasaran. Rahasia, Randy mencoba menggoda Dinda. Tuh kan Mas Randy emang beda, biasanya dia gak pernah bercanda seperti ini. Mas ini, katanya harus terbuka dan jujur. Masak masih pakai rahasia-rahasiaan, Dinda merapatkan tubuhnya di sebelah Randy. Randy melemaskan badannya yang kaku mencoba untuk lebih santai kemudian menarik nafas panjang. Aku melihat perdebatan kalian dari dalam ruanganku. Makanya aku sengaja menyuruhnya masuk. Aku tahu beberapa hari ini kamu selalu menghindar darinya. Setiap aku ajak ke lapangan pasti aja banyak alasannya. Dinda menganggukkan kepalanya, membenarkan perkataan suaminya. Kupikir tidak bisa selamanya begini, tidak mungkin harus menghindar terus. Beberapa hari ini aku mencari cara tapi belum aku temukan. Ketepatan kemarin dia datang dan aku melihat semuanya. Aku rasa sudah tiba waktunya aku harus menghentikannya. Tapi kamu tidak memutuskan kerjasama perusahaan kan Mas? Kamu masih perhatian padanya. Katanya udah gak ada rasa, kok khawatir gitu. Randy tersenyum. Lucu melihat perubahan wajah istrinya. Bu, bukan itu maksudku. Aku merasa gak enak aja masalah pribadi jadi menghalangi urusan kantor. Gak profesional, Dinda mencari alasan. Pada dasarnya cara kerja dia bagus. Dia mengerti apa yang aku inginkan dan gambar-gambarnya juga bagus. Aku suka, makanya aku melanjutkan kerja sama ini. Terus apa yang Mas katakan agar dia berhenti menggangguku? Bukan hanya mengganggu kamu, tapi mengganggu kita. Mengganggu rumah tangga kita, Randy menegaskan. Ia mengganggu rumah tangga kita, koreksi Dinda. Aku bilang kamu sudah cerita padaku mengenai masa lalu kalian. Dulu kalian pernah pacaran dan putus karena terhalang restu orang tua. Dinda sangat serius mendengarkan cerita suaminya. Tapi itu semua kan hanya masa lalu. Saat ini dia sudah menikah dan kamu juga sudah menikah. Kita memiliki rumah tangga masing-masing. Aku memintanya untuk tidak mengganggu pernikahan kita kalau tidak. Randy sengaja menggantung perkataannya, ingin melihat reaksi istrinya. Kalau tidak apa Mas? Tanya Dinda penasaran. Kalau tidak aku akan menghajarnya lebih parah dari Mas Nanda memukulnya kemarin dan aku akan menghentikan kerja sama perusahaan. Terus dia jawab apa Mas? Dinda masih terlihat penasaran. Mau tahu banget ya? Goda Randy lagi. Mas ini, aku kan penasaran. Karena setelah keluar dari ruangan kamu, dia terlihat sedih dan meminta maaf padaku. Sama. Dia juga meminta maaf padaku, katanya dia sadar bahwa kalian tidak bisa bersama lagi, ucap Randy. Kita baru 1 minggu menikah, dan baru saja melewati gelombang ombak yang kecil. Mungkin di depan sana akan ada gelombang yang lebih besar lagi. Kita harus siap dan kuat kalau ingin rumah tangga kita selamat. Randy merangkul tubuh Dinda merapatkan bahunya menghapus jarak di antara mereka dan duduk menatap ke arah tepi pantai. Romantisnya. Setelah obrolan mereka siang itu di balkon hotel, Randy dan Dinda memutuskan untuk istirahat dan tidur, mungkin karena mereka lelah baru saja melakukan perjalanan jauh, mereka terbangun jam 6 sore. Randy buru-buru melaksanakan salat asyar karena waktunya sudah hampir habis. Dinda mengeluarkan pakaian suaminya dari dalam koper. Karena tadi Randy bilang ini acara formal, Dinda mengeluarkan jas, kemeja, celana dan dasi yang telah dia bawa untuk berjaga-jaga kalau hal ini terjadi dan ternyata benar dugaannya. Untuk dirinya sendiri, Dinda mengeluarkan gaun berwarna senada dengan pakaian suaminya, dia tidak ingin membuat suaminya malu karena penampilannya. Setelah salat asyar Randy masuk ke kamar mandi. Setelah itu karena sudah masuk waktu maghrib Randy melanjutkan salat maghrib kemudian Randy memakai pakaian yang telah disediakan Dinda di atas tempat tidur.
Randy menghubungi pihak hotel untuk menyiapkan semua kejutan yang akan dia buat untuk Dinda. Sementara itu Dinda yang sedang mandi dengan jantung yang berdebar kencang memikirkan kejutan untuk suaminya malam ini. Tanpa mereka sadari malam ini mereka sama-sama akan membuat kejutan pada pasangannya masing-masing. Setelah selesai mandi Dinda berpakaian di dalam kamar mandi karena dia masih malu jika harus ganti pakaian di depan suaminya. Kemudian Dinda keluar dan duduk di depan cermin untuk berdandan. Hari ini dia harus tampil cantik untuk menarik perhatian suaminya. Jam 7 malam Dinda dan Randy sudah selesai berdandan dan mereka keluar dari kamar menuju lantai bawah hotel. Randy membawa Dinda masuk ke ruangan yang gelap. "Mas, kenapa gelap?" tanya Dinda. Dinda memegang tangan Randy karena takut tersandung dan terjatuh. "Sudah, kita jalan saja. Mungkin lampunya mati," jawab Randy. Sampailah mereka di tengah ruangan. Randy mempersilahkan Dinda duduk. Kemudian Randy menggenggam tangan Dinda dan lampu menyala. Dinda menutup mulutnya takjub pada kejutan yang diberikan Randy. Randy mengajaknya untuk makan malam romantis. Di ruangan itu hanya ada mereka berdua bersama dua orang pelayan yang siap melayani mereka selama makan malam berlangsung. Randy juga menyiapkan piano di sudut ruangan dan seorang pianis yang memainkan lagu romantis. Dinda menangis karena terharu. Dia tidak menyangka Randy bisa seromantis ini. "Kita sama-sama tahu pernikahan kita terjadi karena sebuah alasan, tetapi semakin aku mengenalmu aku semakin tertarik padamu. Aku tidak tahu kapan ini dimulai tapi perlahan setiap perhatianmu, senyummu, tawamu membuat aku nyaman dan ingin selalu berada di sisimu. Jika kau tak di sisiku aku kehilangan, jika kau menangis aku sakit dan jika kau tertawa aku bahagia. Aku marah jika ada pria lain yang mengganggumu. Di situ aku sadar kalau aku sedang cemburu karena aku mencintaimu. Kamu tahu bahwa kamu bukanlah yang pertama tapi aku mohon jadilah yang terakhir bagiku." Randy mencium tangan istrinya. Dinda memeluk Randy erat. Dia sangat bahagia mendengar pengakuan Randy, ternyata perasaannya berbalas. "Aku mau Mas, aku juga mencintaimu," jawab Dinda. Randy melepaskan pelukannya dan dia mencium kening istrinya. Dia juga sangat bahagia mendengar jawaban istrinya. "Aku punya kejutan satu lagi untukmu." Randy mengeluarkan kotak perhiasan kecil dan menyerahkannya pada Dinda. Betapa terkejutnya Dinda ketika membuka kotak itu. Di dalamnya ada seuntai kalung mungil yang berbentuk hati dengan beberapa berlian sebagai hiasannya. Kalung yang kemarin dia lihat pada saat mereka di toko perhiasan. "Loh, kok bisa?" tatap Dinda penasaran. Randy mengerti makna tatapan Dinda. "Aku melihat kamu terus menatap ke arah kalung ini saat kita ada di toko perhiasan," jawab Randy. "Ini hadiah pernikahan dariku." Randy mengeluarkan kalung itu dan memasangkannya di leher Dinda. "Terima kasih Mas," ucap Dinda. Mereka makan malam dengan sangat romantis diiringi alunan piano dengan hati yang berbunga-bunga. Makan malam selesai jam 10 malam mereka kembali ke kamar. Dinda segera menyiapkan baju ganti untuk dipakai suaminya. Setelah itu Dinda mengambil baju tidurnya dan berganti pakaian di kamar mandi. Di dalam kamar mandi Dinda membersihkan diri, memakai baju tidur dan memakai sedikit wewangian. Ini saatnya dia membalas kejutan suaminya. Setelah itu Dinda mengambil wudhu dan memakai mukena. Malam ini dia sudah bersih dan sudah bisa salat. Dinda keluar dari kamar mandi dengan hati berdebar. Randy melihat istrinya keluar dari kamar mandi dengan menggunakan mukena. "Kamu sudah bisa salat?" tanyanya. "Sudah Mas. Kita belum salat Isya kan? Yuk salat Isya berjamaah," ajak Dinda. Randy masuk ke dalam kamar mandi untuk mengambil wudhu. Setelah itu mereka salat Isya bersama-sama. Salat Isya yang sangat khidmat dan khusyuk karena malam ini malam pertama mereka salat berjamaah.
Ada rasa haru di hati masing-masing. Indahnya pernikahan ini. Setelah selesai salat mereka berdoa bersama meminta kepada Tuhan agar selalu melindungi rumah tangga mereka dan segera diberi momongan. Dinda menyium telapak tangan suaminya setelah selesai berdoa. Randy duduk di dinding tempat tidur sambil memeriksa email di HP-nya. Dinda mulai resah untuk memulai kejutan yang ingin dia berikan. Dinda duduk di tepi tempat tidur dengan masih tetap memakai mukenanya seperti ada sesuatu yang dia sembunyikan. Randy heran melihat sikap istrinya itu. "Kamu mau tidur dengan tetap memakai mukena itu?" tanya Randy sambil terus melihat ke layar handphonenya. Enggak mas," jawab Dinda gugup. Kemudian Dinda membuka mukenanya dan melipatnya. Randy melihat pergerakan istrinya itu dan seketika terkejut melihat sesuatu yang dari tadi disembunyikan istrinya dari balik mukenanya. Ternyata Dinda memakai lingerie yang kemarin diberi oleh Febri untuk malam pertama pernikahan mereka. Malam ini Dinda menyerahkan hati dan mahkota wanitanya yang sangat berharga untuk suaminya. Randy memeluk istrinya dalam dekapannya setelah itu mencium kening istrinya. "Terima kasih sayang," ucap Randy. Perlahan karena lelah mereka tidur dengan saling mendekap dan menghangatkan seakan tidak ingin berpisah. Mereka tidur dengan nyenyak dan mimpi indah, mimpi terbang ke langit ketujuh. Bersambung.